warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada dosen pengampu saya, Bapak Aris, SPD, IMPD, dan semua teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelum memulai video, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Michelle Angelica Geraldine, saya dari kelas 2A Teknik Informatika dengan NIM 251755201015. Pernahkah kalian bertanya, apa itu pemimpin yang sebenarnya menurut Islam? Bukan sekedar hanya orang yang berkuasa, punya jabatan tinggi, atau dihormati banyak orang. Dalam Islam, kepemimpinan punya makna yang jauh lebih dalam. Yuk kita bahas kepemimpinan dalam perspektif Islam. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan membimbing orang lain menuju tujuan bersama. Tapi dalam Islam, kekuasaan bukanlah hanya sebuah jabatan atau kekuasaan, tetapi juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Artinya, kepemimpinan bukan hanya jabatan atau privilege, tapi amanah dan tanggung jawab yang kelak akan dihisab. Lalu, untuk apa sebenarnya kepemimpinan itu ada? Dalam pandangan Islam, tujuan utama kepemimpinan adalah mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Seorang pemimpin dalam Islam bertugas menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, memastikan hak-hak setiap orang terpenuhi, serta membimbing pengikutnya menuju kebaikan dunia dan akhirat. Ada beberapa prinsip utama kepemimpinan dalam Islam yang penting untuk kita pahami. Pertama, yaitu amanah. Pemimpin harus bertanggung jawab penuh atas apa yang dipimpinnya, tidak boleh sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kedua, adil. Seseorang pemimpin wajib memperlakukan semua orang secara setara tanpa memandang status sosial, suku, ras, maupun golongan. Ketiga, musyawarah. Melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan penting. Ini dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Misalnya saat menentukan strategi perang Uhud, beliau tetap mendengarkan pendapat para sahabat, meskipun beliau adalah pemimpin tertinggi. Keempat, jujur. Seorang pemimpin harus jujur karena kejujuran membangun kepercayaan, menjadi teladan bagi orang lain, dan membantu mengambil keputusan yang adil serta bertanggung jawab. Kelima, tegas namun rendah hati. Pemimpin harus berani mengambil keputusan sulit, tetapi tetap punya sikap rendah hati dan terbuka terhadap kritik. Islam juga mengajarkan 4 sifat yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama yaitu sidik, artinya jujur. Seorang pemimpin harus berkata benar dan tidak menipu rakyatnya. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Setiap kebijakan dan keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, tablik, artinya menyampaikan kebenaran secara terbuka. Pemimpin tidak boleh menutup-nutupi informasi penting dari masyarakat. Dan terakhir yaitu fatanah, artinya cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan, terutama saat menghadapi situasi sulit atau krisis. Dalam Islam tidak hanya punya satu istilah kata untuk pemimpin. Dalam istilah kepemimpinan ada 4, yaitu pertama khalifah, yaitu pemimpin sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas mengatur dan menjaga kehidupan sesuai syariat. Yang kedua yaitu imam, sosok yang menjadi teladan dan panutan dalam menjalankan agama dan kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu amir, yang memegang kendali atas suatu wilayah atau kelompok.
Dan yang keempat, yaitu uli amri, adalah pihak yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan umat. Sebenarnya kita semua punya peran sebagai pemimpin dalam skala masing-masing. Seorang ketua kelas memimpin teman-temannya, seorang ayah atau ibu memimpin keluarganya, RT atau RW memimpin masyarakat, pimpinan negara memimpin pemerintahan, ulama atau imam memimpin spiritual, bahkan diri kita sendiri pun perlu dipimpin dengan disiplin dan tanggung jawab. Sayangnya, menjadi pemimpin yang amanah di zaman sekarang bukan perkara mudah. Penyalahgunaan kekuasaan, hilangnya kejujuran, mengutamakan kepentingan pribadi, lemahnya rasa tanggung jawab, sampai godaan mengikuti arus perubahan zaman tanpa memegang prinsip. Lalu, kemana kita harus mencari contoh? Jawabannya sudah ada 14 abad yang lalu, yaitu Rasulullah SAW. Rasulullah adalah pemimpin terbaik sepanjang sejarah. Beliau memimpin bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih sayang. Bukan dengan kebohongan, tapi kejujuran. Bukan dengan semena-mena, tapi keadilan dan musyawarah. Kesimpulannya, menjadi seorang pemimpin bukan berarti memiliki kebebasan untuk bertindak semena-mena atau menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah yang besar dan setiap perkataan, keputusan, serta tindakan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan menepati janji. Sebab seorang pemimpin adalah tempat orang-orang yang dipimpinnya meminta arahan, bimbingan, dan solusi. Jika seorang pemimpin tidak amanah dan tidak bertanggung jawab atas perkataan maupun perbuatannya, maka kepercayaan dari orang-orang yang dipimpinnya akan hilang. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang jujur, amanah, adil, dan bertanggung jawab, serta apabila kelak kita diberi amanah sebagai pemimpin, semoga kita mampu memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan memperoleh ridhonya. Sekian dari Michelle Angelica Geraldine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.